Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Nahmadullah ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Karena telah memberikan kepada kita berupa nikmat Islam, berupa nikmat iman, dan berupa nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf yang artinya, dan telah kami wasiatkan kepada kamu wahai para manusia, dan telah kami perintahkan kepada kamu wahai para manusia, agar senantiasa berbakti kepada orang tua kalian, agar senantiasa berbuat baik kepada orang tua kalian. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dan ibumu telah mengandungmu dalam keadaan bersusah payah dan melahirkanmu pula dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan ibumu mengandungmu serta menyusuimu hingga 30 bulan lamanya. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Luqman وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan telah kami wasiatkan kepadamu wahai para manusia, dan telah kami perintahkan kepadamu agar engkau senantiasa berbakti kepada kedua orang tuamu, agar engkau senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuamu. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah di atas lemah.
wa hamluhu fi 'amain. Anishkur li wa liwalidayya ilaikal masir. Dan Allah katakan, ibumu telah menyusuimu selama 2 tahun lamanya. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Dan sesungguhnya Allah adalah tempat kembalimu nanti. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua kita. Agar berlaku agar kita beramal baik kepada kedua orang tua kita. Karena mereka adalah orang yang paling pantas, orang yang paling berhak, dan orang yang paling utama mendapatkan perlakuan kebaikan dari kita. Bukan sahabatmu, bukan temanmu, dan bukan saudaramu, tapi melainkan kedua orang tua kita, ibu dan ayah kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dibawakan oleh Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. An Muawiyah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man abur? Qala ummak. Qultu ya Rasulullah, man abur? Qala ummak. Qultu man abur? Qala ummak. Qultu man abur? Qala abak. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Rawahul Bukhari fi Adabil Mufrad, isnaduhu hasan. Dari Muawiyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Muawiyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan kebaikan dariku?" Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibumu. Lalu aku pun bertanya lagi, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan kebaikan dariku? Nabi pun menjawab kembali, ibumu. Lalu aku pun bertanya kembali, dan Rasulullah SAW masih menjawabnya, ibumu. Dan aku pun bertanya kembali, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan kebaikan dariku? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ayahmu. Setelah itu orang yang paling terdekat setelahnya dan setelahnya. Rawahul Bukhari. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi SAW menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, menyuruh kita untuk berlaku kebaikan kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita, lalu ayah kita, lalu setelahnya orang-orang yang terdekat kita. Tapi kalau kita melihat keadaan kaum muslimin sekarang, apa yang mereka katakan? Aku telah membalas jasa-jasa ibuku dahulu. Aku telah membalas jasa-jasa ayahku dahulu. Aku telah memberikannya uang. Aku telah memberikannya rumah. Aku telah memberikannya mobil. Wallahi ya Abdullah, kana yauman, suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma didatangi oleh seseorang dari Yaman menggendong ibunya ketika tawaf. Beliau pun bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, menurutmu apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Apakah aku sudah membalas kebaikan orang tuaku? Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Belum. Bahkan walau satu erangan, walau satu teriakan ibumu tatkala engkau melahirkan. Subhanallah. Lalu dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikanmu ini, akan membalas kebaikanmu ini. Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan kecil yang telah engkau perbuat ini. Fa ya Abdullah, unzuru ila ahwalina. Lihatlah keadaan kita sekarang. Lihatlah apa yang telah merusak hati kita ini sekarang. Apa yang telah merusak pikiran kita sekarang.
Syubhat apa yang ada di dalam hati kita? Syubhat apa yang telah merasuki di pikiran kita sehingga kita mengatakan bahwa jasa-jasa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita telah membalas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dahulu kepada kita. Bagaimana tidak? Dahulu orang tua kita semua, ya. Orang tua kita dahulu semuanya merawat kita, membiayai kita, menghidupi kita dengan harapan. Apa harapannya? Agar kita hidup. Agar kita hidup, melanjutkan hidup kita. Namun sekarang, tatkala orang tua kita di masa senjanya, semakin dia tua, kita rawat mereka. Tapi dengan harapan apa? Dengan harapan kematian mereka. Inilah yang terjadi sekarang. Kita merawat mereka tapi dengan harapan mereka meninggal, dengan harapan mereka mati. Karena apa? Karena mereka merepotkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Perhatikan kembali hati kita, koreksi kembali. Ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan apa yang telah orang tua kita lakukan kepada kita dahulu. Wallahi, semua usaha yang kita lakukan, semua usaha yang terbaik yang pernah kita lakukan tidak cukup dan tidak mampu untuk membalas kebaikan mereka semua. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah sesekali engkau berkata yakni Dan jangan pula engkau membantahnya. Jangan pula engkau membantah, berdebat, membangkang kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan hendaklah kalian berkata yang baik, bertutur kata yang sopan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Unzuru ila ahwalina al-an. Lihatlah keadaan kita sekarang khususnya kepada para pemuda. Berapa banyak sekarang di kalangan kita yang mengatakan kepada orang tua kita sendiri. Mengatakan kalimat kepada ibu kita, kepada ayah kita. Bahkan berdebat kepada mereka. Berapa banyak di antara kita sekarang yang mengatakan seperti itu terhadap orang tua kita sendiri. Ayuhal muslimuna ibadallah. I'lamu, ketahuilah. Orang tuamu yang mengajarimu bicara. Dahulu ketika orang tuamu mengajarimu bicara, ya, sehingga engkau mampu berbicara, dan sekarang tatkala engkau mampu berbicara, engkau samakan mereka dengan hewan-hewan di luar sana. La haula wala quwwata illa billah. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Datang sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sakhtillahi fi sakhtil walidain. Akhrajahu Tirmidzi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah terdapat pada ridha manusia, terhadap pada ridha kedua orang tua kita. Dan murka Allah terdapat pada murka kepada kedua orang tua kita. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Ayuhal muslimuna ibadallah. Dan terdapat pula sebuah hadis yang didatangkan oleh Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, orang tuamu adalah pintu surga yang paling tengah. Ya. Kamu bisa membiarkan mereka, kamu bisa menyia-nyiakan mereka, dan kamu bisa pula memanfaatkan mereka. Akhrajahu Tirmidzi. Dan berkata Humaid, tatkala wafat ibunda daripada tabi'in yang bernama Iyas bin Muawiyah al-Muzani rahimahullah, datang seseorang kepada Iyas bin Muawiyah
"Wahai Iyas, apa yang membuatmu nangis seperti ini? Apa yang membuatmu nangis seperti ini?" Lalu Iyas bin Muawiyah pun berkata, "Kana li baban maftuhan ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma." Dahulu aku memiliki pintu surga yang terbuka, 2 pintu surga yang terbuka. Namun kini telah tertutup 1. Ayuhal muslimuna ibadallah, sesungguhnya orang tua kita adalah pintu surga yang terdekat. Maka syukurilah mereka. Syukurilah kehadirat mereka. Manfaatkanlah mereka selagi ada. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "Man la yashkurun nas, la yashkurullah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Dan janganlah sesekali kalian durhaka kepada orang tua kalian. Sebab durhaka adalah dosa besar di antara yang paling besar. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW dari hadis Abi Bakrah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Qulna bala ya Rasulullah. Qala asyirku billah wa uququl walidain. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Maukah ku beritahukan kepada kalian dosa besar di antara yang paling besar?" Lalu kami pun berkata, "Mau ya Rasulullah, beritahukan itu." Nabi pun berkata, "Asyirku billah," menyekutukan Allah, "wa uququl walidain," dan durhaka kepada orang tua kita. Nabi samakan, ya. Nabi samakan dengan dosa-dosa di antara dosa yang paling besar. Ayuhal muslimuna ibadallah, siapa di antara kita yang mampu membalas jasa kedua orang tua kita? Siapa di antara kita mampu menggantikan posisi ibu kita? Yang mampu membawa seorang anak di dalam perutnya selama 9 bulan lamanya? Segala aktivitas ditemani dengan seorang anak di dalam perutnya. Tidur, makan, minum, segala aktivitas. Siapa yang mampu di antara kita yang menenangkan seorang anak bayi tatkala mereka reseh, tatkala mereka menangis? Siapa yang mampu di antara kita menenangkan seorang anak, yang mentarbiyah seorang anak? Siapa yang mampu di antara kita menggantikan posisi itu bahkan sehari saja? Tidak ada yang mampu. Lalu kenapa kita masih durhaka? Kenapa kita masih menyia-nyiakan kedua orang tua kita? Kenapa kita masih ingin memutuskan silaturahim kita kepada mereka? Kenapa masih saja kita tidak mau berkunjung ke rumahnya? Kenapa masih saja kita tidak mau menyisihkan sebagian dari gaji kita untuk mereka? Kenapa masih saja kita tidak mau menyisihkan waktu kita untuk mereka? Wailak ya Abdullah, man aqun liwalidayh. Celakalah engkau wahai Abdullah, wahai hamba-hamba Allah yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena jaa al-hadits min Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqun la yadkhulul jannah, aqun la yadkhulul jannah. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang durhaka tidak masuk surga. Orang yang durhaka tidak masuk surga. Rawahu Ahmad. Wailak ya Abdullah, man aqun liwalidayh. Celakalah engkau wahai hamba-hamba Allah yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kenapa? Sebab Nabi SAW pernah bersabda,
ada dua sebab yang menjadikan azab disegerakan di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah dosa akibat zalim. Lalu yang kedua, akibat durhaka kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah zalim. Lalu yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua kita. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Semua balasan itu tergantung daripada perbuatan. Kebaikan akan dibalas pula dengan Allah berupa kebaikan. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Dan keburukan, niscaya Allah akan balas pula dengan keburukan. Sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya. Jadi perhatikanlah sekarang kondisi kita. Koreksi masing-masing. Berbenah diri. Sebab barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, wallahi Allah akan jadikan keturunannya durhaka kepadanya. Dan barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, wallahi Allah akan jadikan keturunannya berbakti kepadanya. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida amma ba'du. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wallahi berbagai kenikmatan telah kita rasakan. Wallahi berbagai kenikmatan telah Allah timpakan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang paling besar adalah kehadirannya orang tua. Maka janganlah engkau sia-siakan kehadiran orang tuamu di rumah. Dan janganlah engkau sesekali menyanyiakan kedua orang tuamu di rumah. Kunjungilah mereka. Sisihkan waktumu untuknya. Karena banyak di luar sana, bahkan di sini, berharap menyiapkan uang yang ia kumpulkan selama ini. Ya, ia berharap uang ini dapat membeli waktu walau 1 menit untuk bertemu dengan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Banyak orang di luar sana yang berharap agar kembali ke masa lalunya. Untuk apa? Untuk bertemu kepada kedua orang tuanya, untuk beramal baik kepada mereka. Jadi syukurilah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa kehadiran orang tua kita. Berbaktilah kepadanya selagi ia masih ada. Dan kalau dia sudah tidak ada, maka berdoalah kepadanya. Maka berdoalah untuknya. Sebab ada sebuah amalan yang tidak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal. Dan salah satunya adalah apa? Waladun saleh. Yani anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dengan apa? Dengan cara kita mendoakan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في الغزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الغزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة